Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 ingin membahas tentang karakteristik pengajaran dan institusi pendidikan Islam di Australia. Australia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Kristen. Hal ini membuat Islam sebagai agama yang datang dari Timur Tengah menjadi agama minoritas. Tapi lambat laun dakwah Islam di sana tersebar dengan kedatangan imigran Timur Tengah, terutama dari Afghanistan. Mereka adalah para pedagang yang menjual komoditas lokal kepada masyarakat Eropa. Meskipun Islam sudah menyebar di Australia sejak beberapa abad silam, agama ini tidak menjadi mayoritas. Pemeluk Islam adalah warga nomor 2 setelah agama Abrahamik lainnya. Dahulu mereka harus menyekolahkan anak-anaknya di sekolah formal yang ada. Ketika itu belum ada sekolah Islam, sedangkan pendidikan Islam baru mereka dapatkan secara informal dalam bentuk pengajian di masjid atau rumah-rumah tertentu. Kemudian ketika masjid dan musala dibangun serta komoditas muslim terbentuk, pendirian sekolah Islam untuk anak-anak mulai diajukan. Beberapa keluarga muslim kelas menengah mengirim anak-anak mereka ke sekolah swasta, sedangkan anak perempuan banyak yang dikirim ke sekolah Katolik. Mereka menginginkan anak-anak mereka memiliki kesempatan untuk maju, tetapi bukan dengan pendidikan sekuler. Namun pendidikan khas Islam yang mungkin oleh sebagian orang dianggap klasik juga menjadi solusi dan alternatif untuk mendukung kemajuan negeri Kanguru. Awal pendidikan Islam di Australia. Sekolah Islam bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah Islam Australia. Bersamaan dengan bertumbuhnya Islam dan masyarakat Muslim di benua Kanguru, lembaga pendidikan Islam sejak Reforma seperti Saturday on Sunday School, pengajian anak pada Sabtu dan Minggu sampai berkembang. Istilah madrasah tidak populer dan hampir tidak digunakan sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan sosial. Seiring dengan bertambahnya jumlah warga Muslim di Australia, sekolah-sekolah Islam di negeri itu juga terus bermunculan. Bahkan, faktanya sekolah-sekolah Islam di Australia sudah mulai didirikan sejak tahun 1970-an. Menurut data Dewan Pendidikan Islam, di sekolah Australia atau Australian Islamic Education in Schools menyebutkan saat ini terdapat lebih dari 30 sekolah Islam di seluruh Australia. Tujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam undang-undang yang mengisyaratkan perlunya pengembangan antara pelayanan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat melalui sistem pendidikan pada level sekolah adalah pengembangan potensi murid. Konsep pendidikan Islam di Australia. Sistem pendidikan di Australia adalah berstandar tinggi dan menikmati pengakuan internasional. Sekolah adalah wajib di seluruh Australia yang memberikan sumbangsi pada tingkat melek huruf 99%. Sekolah-sekolah mengembangkan keterampilan dan membangun kepercayaan diri para pelajar. Lulusan Universitas Australia unggul pada penelitian atau inovasi terdepan, serta pendidikan kejuruan dan teknik memajukan sektor industri yang sedang berkembang pesat. Australia juga salah satu penyelenggara pendidikan dan pelatihan terdepan di dunia bagi pelajar internasional, termasuk pelatihan bahasa Inggris. Lebih dari 400.000 pelajar dari sekitar 200 negara menerima pendidikan Australia setiap tahun. Kursus ditawarkan baik di Australia maupun di luar negeri. Salah satu negara bagian yang cukup cepat tingkat perkembangan sekolah Islamnya di Australia adalah kawasan New South Wales, NSW. Data menyebutkan jumlah sekolah Islam di NSW telah meningkat 3 kali lipat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, menjadi 22 buah. Dan begitu juga populasi siswa sekolah Islam juga naik hampir 200% menjadi lebih dari 10.000 siswa. Di sana diajarkan nilai-nilai beragama seperti rukun, nilai-nilai moral, semuanya diajarkan. Mereka sangat menghargai orang-orang yang datang ke sana, terutama guru-gurunya. Mereka sangat senang kalau ada muslim lain yang mengunjungi tempat mereka.
Sistem sekolah Islam di Australia yang bersifat terbuka bagi murid maupun pengajar non-muslim, tidak semuanya muslim, 70% muslim dan 20% lagi tidak. Cuma murid-muridnya saja yang seluruhnya muslim, tapi guru-gurunya tidak semuanya muslim. Mereka tetap belajar ilmu agama dari guru-guru muslim, sementara guru-guru non-muslim mencoba mentransfer nilai-nilai Australia kepada anak-anak seperti kedisiplinan dan bagaimana harus mandiri. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 10, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.